Pemirsa, selama beberapa pekan terakhir, tumpukan sampah rumah tangga di trotoar dan jalan menjadi pemandangan sehari-hari warga di Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya keras melakukan pembersihan di seluruh ruas jalan protokol dan titik-titik krusial warga. Apakah Tangerang Selatan benar-benar sudah bersih dari sampah? Berikut penelusuran reporter TV One Crescentia Kidanti dan juru kamera Budi Satrio. Aroma menyengat dan pemandangan sampah menjadi wajah sehari-hari di sudut-sudut Tangerang Selatan. Gunungan sampah yang tak terangkut ini bukan hanya merusak estetika, namun juga mengganggu mobilitas dan juga kenyamanan warga. Kecewa karena keluhannya seolah tersumbat, barisan mahasiswa dari BEM UMJ ini melakukan aksi dengan membuang sampah di depan kantor wali kota. Ini adalah puncak dari kekecewaan karena tata kelola sampah yang amburadul. Selama beberapa pekan terakhir, sampah menumpuk dan meluber di sejumlah ruas jalan utama, kolong tol hingga pasar tradisional Tangerang Selatan. Tumpukan limbah ini bukan lagi sekedar masalah estetika, namun telah menjadi ancaman kesehatan serius. Aroma busuk menyengat membuat pengendara motor dan warga terpaksa menutup hidung saat melintas. Udah ditaruh sama kayak gini, kalau wali kotanya nggak. Kondisi ini memicu keprihatinan warga hingga aksi protes dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Para mahasiswa turun ke jalan dan membuang sampah langsung di depan kantor wali kota. Para mahasiswa menuntut pemerintah kota Tangerang Selatan bergerak cepat mengatasi permasalahan sampah. Per hari ini tumpukan sampah itu ada di mana-mana, apalagi di pasar Ciputat yang memang meluap banget, sehingga kayak bau busuknya atau apapun itu mengganggu masyarakat sekitar, bahkan pengguna jalan yang sering melewat situ dan terjadi sering macet juga. Terus kemarin juga ada kecelakaan yang dikarenakan ada beberapa sampah tuh yang menghalangi gitu loh Kak. Jadi jalannya tertutup, terus menimbulkan kecelakaan itu, licin atau apa jalannya. Dari aku sendiri itu sangat amat mengganggu Kak. Kalau mahasiswa dan masyarakat yang berlalu lalang di daerah sana itu mengganggunya karena bau, terus juga tidak enak dilihat sih Kak gitu. Tolong dibersihkan dulu di seluruh yang ada di pasar Ciputat ataupun daerah UIN juga, karena itu benar-benar mengganggu masyarakat yang bekerja di sana terus berlalu lalang. Jadi tolong dibersihkan dulu aja di daerah sana gitu. Adanya kekhawatiran bahwasanya dari dampak lingkungan ini bisa sampai kepada dampak kesehatan. Karena di Cipecang sendiri kemarin saya sempat bermain ke Serpong, ke daerah Cipecang. Di sana digambarkan bahwasanya dari sampah yang menumpuk, hari ini banyak sekali anak-anak yang terkena stunting, terus terkena aspa dan penyakit-penyakit pernapasan dan juga pencernaan lainnya. Gitu sih Mbak. Kita nggak mau ini terus berlanjut gitu. Makanya kita mengambil satu langkah lah. Kira-kira apa sih yang bisa kita kasih dari mahasiswa untuk warga Tangsel? Beberapa waktu lalu di pasar Ciputat, sampah-sampah sengaja ditumpuk agar tidak terlihat langsung dan mengganggu aktivitas warga. Namun penggunaan terpal nyatanya tak mampu menahan bau busuk maupun cairan yang mengalir bebas ke jalanan. Tak hanya membuat jalan menyempit dan memicu kemacetan parah di jam sibuk. Lebih dari itu, dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi ancaman serius bagi warga sekitar. Kalau misalnya kita melihat sudah sampah seperti itu ya, kita lihat beberapa kondisi sudah ada belatung gitu ya, maka potensi yang terjadi bahwa bisa terjadi DBD, kemudian diare gitu ya, kemudian juga bisa vektor. Apalagi kalau musim hujan sekarang nih kan bisa terjadi demam berdarah, dan lebih parah lagi kita sering mengindahkan atau melupakan bahwa ada air lindi.
di sampah tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita diamkan saja, air lindi tersebut itu bisa meresap ke dalam tanah dan yang kita tidak lihat bahwa itu akan mengganggu dan mengkontaminasi dari kualitas air. Erniasi menekankan bahwa membiarkan sampah berbelatung di ruang publik dapat memicu wabah, terutama jika cairan lindi mulai mencemari sumber air warga. Bukan hanya ditutup saja, apalagi dengan kondisi yang saat ini, hujan terus-menerus begitu. Dia akan menghasilkan yang namanya air lindi. Gitu ya, air lindi itu akan meresap ke dalam tanah, kemudian dalam jangka panjang itu akan menjadi penyakit gitu ya, menimbulkan penyakit bagi manusia. Kenapa saya bilang? Karena dia tidak berbau air lindi tersebut ketika sudah masuk ke dalam air. Dan kemudian nanti bisa menimbulkan tadi penyakit-penyakit tertentu gitu ya, yang sudah terkontaminasi. Terus-menerus dikritik soal sampah membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya keras melakukan pembersihan total di seluruh ruas jalan protokol dan titik-titik krusial sampah. Fokus utama adalah mempercepat pengangkutan sampah di lokasi yang sempat mengalami penumpukan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Tak hanya itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Daphni mengatakan telah menyiapkan sejumlah solusi, di antaranya menggandeng pemerintah lintas daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Tangerang Selatan. Kita bekerjasama dengan daerah yang lain, ya. Yang pertama dengan Lulut Nambo di Cibinong, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa olah sampah di sana sebanyak 20 ton per hari. Kemudian dengan pihak ketiga swasta yang sudah mempunyai izin pengelolaan sampah, yaitu di Cilemsi, itu kapasitasnya dari Tangerang Selatan nanti akan dikirim kurang lebih 200 ton per hari. Setiap hari sudah dikirim, mulai dari hari kemarin, 2 hari yang lalu, sampai dengan hari ini. Kemudian yang ketiga, kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kota Serang untuk mengolah sampah bersama di Cilowong. Kapasitasnya nanti kurang lebih 400 sampai 500 ton per hari. Dengan itu, dengan kondisi ini, maka Cipecang tidak lagi akan menjadi pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir sampah seperti itu. Nah, dengan sentuhan teknologi nanti Cipecang akan kita jadikan dalam jangka panjang ruang terbuka yang bermanfaat bagi masyarakat. Menangani sampah bukan hanya soal memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dibutuhkan sistem terintegrasi, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga hingga ke teknologi pengolahan akhir yang mumpuni. Aksi dari para mahasiswa ini menunjukkan bahwa Tangerang Selatan bukan hanya membutuhkan janji semata, melainkan aksi cepat sebelum kota ini benar-benar tenggelam dari limbahnya sendiri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Christian Syakinanti, Budi Satrio, TV One mengabarkan.